Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, jumpa lagi bersama Ibu dalam mata pelajaran IPA. Kali ini kita akan mempelajari bab 8 tentang sistem pernapasan pada manusia. Namun sebelum itu, Ibu akan ingatkan kembali untuk absensi. Kalian jangan lupa untuk masuk ke link sesuai jadwal. Kemudian untuk link tugas juga jangan sampai lupa. Tugasnya harus dikerjakan sebelum H+5. Ya, itu saja. Untuk yang berkendala tidak bisa masuk link, boleh didiskusikan di dalam grup. Oke, kita lanjutkan materi. Nah, untuk bab 8 ini kita mempelajari kompetensi dasar 3.9, yaitu menganalisis sistem pernapasan pada manusia dan memahami gangguan pada sistem pernapasan serta upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. Itu untuk kompetensi dasar pengetahuan. Dan untuk kompetensi dasar keterampilan, di sini ada 4.9, yaitu menyajikan karya tentang upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. Oke. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mengidentifikasi organ pernapasan, mekanisme pernapasan, serta gangguan dan upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. Jadi dengan kita mempelajari materi ini, kita dapat mengetahui organ apa saja yang bekerja dalam pernapasan, kemudian bagaimana proses bernafas dari mulai masuknya oksigen sampai keluarnya karbon dioksida dan uap air. Kemudian apa saja gangguan yang dapat terjadi dan bagaimana cara kita menjaga kesehatan agar tidak mengalami gangguan-gangguan pada sistem pernapasan. Kemudian tujuan berikutnya yaitu membuat poster tentang gangguan pada sistem pernapasan. Nah, tujuan yang kedua ini berkaitan dengan keterampilannya ya. Kita akan pelajari tentang organ pernapasan pada manusia. Yang pertama adalah hidung. Yang pertama adalah hidung. Kemudian hidung itu merupakan organ pernapasan yang langsung berhubungan dengan udara luar. Ya, jelas karena memang hidung itu organ luar tubuh kita sehingga dia adalah organ pertama yang berhubungan dengan udara luar. Di sini ada gambar hidung. Ini tulang hidung. Kemudian di sini ada lubang hidung dan ini rongga hidung. Nanti udara atau oksigen akan masuk ke lubang hidung. Nah, di sini hidung selain sebagai organ pernapasan, dia juga sebagai alat indera pembau. Ya, kenapa? Karena di sini ada serabut saraf pembau. Jadi udara yang masuk itu bisa tercium aroma apa? Itu otak bisa kenali. Oh, ini aroma misalkan parfum dan lain sebagainya, kita akan mengenali. Gitu. Kemudian hidung juga dilengkapi oleh rambut-rambut hidung untuk sebagai filter ya atau penyaring dari debu dan kotoran lain sebagainya. Selanjutnya, organ yang kedua yaitu faring. Faring berfungsi sebagai jalur masuk udara dan makanan, ruang resonansi suara, serta tempat tonsil. Ya, pada reaksi kekebalan tubuh dalam melawan beberapa jenis penyakit. Di sini ada gambar faring. Nah, jadi ini adalah faring ya. Ini adalah hidung. Nah, udara masukkan hidung atau oksigen masuk ke hidung. Kemudian ini ada dari mulut ya untuk masuknya makanan. Nah, jadi faring ini adalah jalur masuk udara maupun makanan. Tapi nanti di sini ada katup ya yang membuka dan menutup secara otomatis ketika ada udara dan makanan masuk. Sehingga kita tidak bisa melakukan pernapasan atau menghirup napas bersamaan dengan menelan makanan. Kalian bisa coba sendiri, coba hirup udara dan sekaligus telan makanan. Bisa tidak bersama-sama? Silakan kalian coba sendiri ya.
Berikutnya yang ketiga ada laring. Nah, laring atau ruang suara merupakan organ pernapasan yang menghubungkan faring dengan trakea. Nah, kalau trakea itu adalah batang tenggorok ya. Di sini ada gambarnya. Nah, ini laring tadi. Nah, ini kan faring yang atas. Ini faring. Kemudian di sini ada laring. Laring itu penghubung antara faring dengan trakea atau batang tenggorok. Nah, ini adalah trakea, batang tenggorok. Di sini faring, ini laring, ini trakea. Jadi fungsi laring menghubungkan antara faring dengan trakea. Yang kelima ada bronkus. Nah, bronkus ini adalah percabangan dari trakea atau batang tenggorok yang tadi ya. Yang keenam di sini ada paru-paru. Paru-paru itu merupakan alat pernapasan utama. Jadi namanya kan sistem pernapasan. Jadi sistem itu dia tidak bisa bekerja sendiri. Satu sama lain saling bekerja sama untuk tujuan yang sama, yaitu apa? Untuk bernafas. Jadi paru-paru meskipun sebagai organ utama, dia didukung oleh organ-organ pendukung yang lain seperti hidung, faring, laring, bronkus dan yang lainnya. Kemudian yang terakhir ada alveolus. Alveolus ini merupakan dinding yang di dalamnya ada pembuluh kapiler darah. Nah, dia berfungsi sebagai alat pertukaran gas antara oksigen dengan karbon dioksida. Kenapa yang masuk ke dalam hidung itu adalah oksigen? Nah, nanti yang dikeluarkan melalui mulut itu adalah karbon dioksida dan uap air. Nah, kenapa oksigen bisa berubah menjadi karbon dioksida? Ini pertukaran gasnya ini terjadi di alveolus. Nah, ini ada gambarnya. Ini trakea, batang tenggorok yang tadi. Kemudian batang tenggorok ini bercabang. Nah, cabang batang tenggorok ini disebut dengan bronkus. Nah, bronkus bercabang-cabang lagi. Nah, ini cabang-cabang bronkus. Cabang bronkus itu adalah alveolus. Nah, alveolus atau disebut juga alveoli ini sebagai tempat pertukaran gas. Selanjutnya, setelah kita mengenali organ-organ pernapasan dari mulai hidung sampai alveolus atau alveoli, kita akan pelajari tentang mekanisme pernapasan pada manusia. Nah, saat kita bernapas, itu terjadi dua mekanisme, yaitu inspirasi atau menghirup udara atau menghirup oksigen, dan yang kedua adalah ekspirasi atau mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Nah, jadi terjadi dua mekanisme yaitu inspirasi dan ekspirasi. Nah, yang ketiga ada frekuensi pernapasan. Jadi banyak sedikitnya terjadi pernapasan. Jadi satu kali bernapas itu adalah saat kita menghirup napas dan mengeluarkan napas itu dihitung satu kali bernapas. Nah, yang mempengaruhi jumlah banyak sedikitnya frekuensi bernapas itu adalah yang pertama umur. Semakin tua umur manusia, maka frekuensi pernapasannya akan semakin berkurang. Kalau kita lihat bayi, nafasnya itu pendek dan cepat, jadi frekuensinya lebih banyak dibandingkan dengan orang tua. Kemudian yang kedua adalah jenis kelamin. Nah, perempuan itu cenderung nafasnya lebih banyak ya dibandingkan dengan laki-laki, frekuensinya lebih tinggi. Kemudian yang ketiga ada suhu tubuh. Semakin tinggi suhu tubuhnya, maka frekuensi pernapasan akan semakin banyak. Karena pada saat suhu tinggi, misalkan seseorang demam, maka dia akan membutuhkan banyak oksigen. Sehingga frekuensi pernapasannya akan jauh lebih tinggi dibanding suhu yang rendah atau normal. Yang keempat, di sini ada posisi tubuh. Nah, posisi tubuh silahkan kalian nanti coba hitung frekuensi pernapasan selama 3 menit pada saat berdiri berapa, 3 menit saat berdiri berapa, 3 menit saat duduk berapa, dan 3 menit saat berbaring berapa. Silahkan dicatat nanti di buku catatan ya.
Kemudian yang terakhir di sini ada kegiatan atau aktivitas tubuh. Oke, berikutnya yang keempat adalah volume pernapasan. Yang pertama ada volume tidal, yaitu volume udara yang keluar masuk paru-paru saat tubuh melakukan inspirasi atau ekspirasi biasa. Jadi ketika kita bernapas, mengeluarkan dan menghirup napas itu banyaknya sebanyak 500 ml volumenya. Itu disebut volume tidal. Berikutnya ada volume cadangan ekspirasi, di mana volume cadangan ekspirasi ini merupakan volume udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal dari paru-paru setelah melakukan ekspirasi biasa. Jadi kalau kita melakukan ekspirasi biasa atau mengeluarkan napas, kita bisa lakukan secara maksimal mengeluarkan napasnya itu sebanyak 1.500 ml. Yang ketiga, volume cadangan inspirasi. Nah, ini sebaliknya ya. Kalau tadi ketika kita mengeluarkan napas, ini kita menghirup napas yang dalam sekali. Itu bisa sampai 1.500 ml. Yang keempat, ada volume residu. Jadi volume residu ini adalah volume yang tersisa di dalam paru-paru kita meskipun kita telah melakukan ekspirasi secara maksimal. Nah, besarnya 1.000 ml. Yang kelima, di sini ada kapasitas vital paru-paru, yaitu kapasitas total dari volume tidal ditambah volume cadangan ekspirasi dan volume cadangan inspirasi. Nah, yang kita ketahui tadi kan volume tidal itu besarnya 1.500. Volume cadangan ekspirasi itu 1.500 dan volume cadangan inspirasi itu 1.500. Jadi 1.500 ditambah 1.500 ditambah 1.500 itu totalnya adalah 3.500 ml. Itu adalah kapasitas vital paru-paru. Dan yang terakhir di sini ada kapasitas total paru-paru, di mana udara yang dapat ditampung secara maksimal dalam paru-paru. Jumlahnya adalah volume kapasitas total paru-paru ditambah volume vital paru-paru dan volume residu. Besarnya sebesar 4.500 ml. Nah, di sini nanti volume residu ditambah kapasitas vital paru-paru. Volume residu kan 1.000 ml. Kapasitas vital paru-parunya 3.500 ml. Jadi totalnya 4.500 ml. Itu tentang volume pernapasan kita. Nah, berikutnya Ibu akan memberikan lembar kerja. Ini yang harus kalian kerjakan untuk menyelesaikan kompetensi dasar 3.9 dan 4.9. Yang pertama, untuk pengetahuan, untuk kompetensi dasar pengetahuan, kalian harus dapat menjelaskan alat pernapasan manusia dan fungsinya. Dari mulai hidung ya, yang tadi. Nah, kalian catat dalam buku catatan IPA, kemudian difoto, lalu kirimkan via link tugas, diupload via link tugas. Kemudian untuk 4.9-nya, kalian membuat poster tentang salah satu gangguan pada sistem pernapasan manusia dan cara menjaga kesehatan sistem pernapasan, sertakan gambar agar menarik. Ya, kalian buat poster menggunakan kertas karton atau kertas asturo, kalian buat semenarik mungkin, beri penjelasan di dalamnya tentang salah satu jenis penyakit, misalkan asma. Nah, asma itu apa, penyebabnya apa, cara menjaga kesehatan yang sakit asma itu seperti apa, cara mencegahnya seperti apa, nanti sertakan gambar dan berikan penjelasan ya. Oke, itu saja dari Ibu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.